Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin, wa khaliqul khalqi ajma'in, wa raziquhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyus sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, Dusun 3, Tanjung Rambutan. Ianya Dusun 3, Tanjung Mutan, Kabupaten, kecamatan dulu ya, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai, Masya Allah, alhamdulillah, pada kali ini kita pakai tutup pintu ya, tapi bukan karena dirahasiakan, karena masjid Masya Allah sudah sejuk. Memang kalau ngaji kita tahu sajuk saja. Ya, kalau ngaji
bikin masjid sejuk. Tapi kalau tidak ngaji, bikin masjid angin, kepanasan. Jadi asal mulai ngaji insya Allah sejuk. Makanya rajin-rajin ngaji supaya masjid sejuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesejuk iman yang berada di dalam hati kita. Amin. Bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Semoga yang menjadi penyebab terjadinya pertemuan ini, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang-orang tua kami serta pemuda-pemuda mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, melapangkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Oleh itu, mudah-mudahan segala andil yang kita lakukan dalam dakwah ini membuahkan hasil yang mudah-mudahan menggembirakan kita di hari nanti. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah dari yang maha berilmu, yang maha mengetahui, yang mengajarkan kepada kita apa yang tidak kita ketahui. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka sebesar-besar ilmu itu adalah mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah diutusnya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah utus pada setiap umat seorang rasul untuk mengatakan beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhi sembahan-sembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan apa yang Dia turunkan, karena penelitian kita tak akan sampai ke hasil yang sesungguhnya, karena tidak ada yang bisa bertemu dengan Allah untuk wawancara. Tidak ada pula yang bisa mengambil sampel yang bisa dikiaskan Allah kepadanya. Juga tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang ada adalah berita yang sahih yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tak mungkin pula semuanya dapat menerima berita itu, karena perlu kriteria sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kerasulan dan kenabian ada pilihan, bukan hasil latihan dan penggemblengan. Menjadi rasul itu bukan karena latihan, bukan karena gemblengan dan pendidikan. Jadi kalau ada nanti ada sekolah tinggi kerasulan, nah, jadi tidak usah masuk. Yang bunyinya kan bagus tuh, sekolah tinggi kenabian. Ya, siapa alumninya jadi nabi. Ya, jadi nabi tapi nabi palsu. Jadi rasul tapi rasul penipu. Allahumma musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tapi itu adalah pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan atas didikan dan latihan manusia. Berbeda dengan pendapat sebagian ahli ahwa yang menyimpang, yang mengatakan kerasulan itu didapat dengan riyadhah khusus, dengan latihan dan penggemblengan khusus, dan ini adalah keluar daripada Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ada usulan dari kawan-kawan untuk ngaji kitab, dan katanya mesti bersanad. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka saya melihat ada kitab yang singkat tetapi isinya padat. Bukunya tipis tetapi membuat iman kita tebal.
penulisnya hadir di zaman mutaakhir, tapi ruh ilmunya seperti ulama mutaqaddimin. Bahan bakunya bahan baku asli, original, product of langit. Nah, yaitu dari wahyu, bukan atas pendapat si fulan dan si fulana, si allan dan allana, apalagi si anu dan si ana. Semuanya datang dari yang maha mengetahui melalui Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu kitab Al-Usul Al-Thalatha, Al-Usul Al-Thalatha atau Thalathatul Usul. Bagi yang belum pernah membacanya dan pernah mendengarnya, biasanya terbagi dua. Ya, terbagi dua. Datang dari sumber yang memusuhi penulis, pasti hati-hati, nanti menyesatkan. Tapi kalau datang dari sumber yang menyenangi dan mencintai, pasti akan merasa rindu dan ingin segera bertemu. Nah, saya tidak tahu apakah di sini semuanya mencintai atau ada juga yang mencurigai. Nah, bagaimanapun, dari manapun, mari kita kenali langsung dari tulisannya. Nah, kalau ada yang salah nanti tolong diluruskan. Ya, tolong luruskan. Misalnya tidak tepat dalilnya, tidak sahih dalilnya, nanti akan kita lihat sendiri. Sebab tidak sedikit orang yang benci setelah membacanya menjadi rindu. Benci, tapi enggak, ini rindu berat. Akhirnya menjadi orang yang mengembangkan ilmunya. Tapi yang tidak sempat membaca langsung atau membaca penuh dengan dendam kesumat, biasalah orang yang benci, racun pun dibilangnya madu. Ya, atau balik, madu pun dibilangnya racun. Susunya dikira nira. Tahu nira? Tak tahu. Alhamdulillah. Kan gara-gara nila ya. Gara-gara nila setitik rusak susu saya sebelahnya. Nila ya, bukan nira ya. Nila, maaf, saya salah sebut tadi. Oh, nira enak namanya. Minuman ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sebelum kita masuk ke dalam kitabnya, ya, kitabnya pendek insyaallah dalam setahun. Iya, sekali sebulan ya, saya. Ya, sekali sebulan ialah setahun dah. Nah. Dan semakin diulang semakin terasa nikmat. Semakin nikmat, nikmatnya sampai ke tulang. Enggak tahu dulu tuh. Hah? Promosi ayam goreng. Ayam goreng tulang lunak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa penulisnya? Karena hari ini bukan lagi masa untuk menyimpan-nyimpan ya. Sekarang sudah masa terbuka. Maka siapa orangnya? Nasab beliau, bagi yang mau menghafalkan, dengarkan baik-baik. Mungkin sekali dengar bisa langsung hafal. Hah? Ya, bismillah. Nama beliau adalah Syekh Abul Hasan. Abu Al-Hasan. Abul Hasan itu kunyahnya, ayahnya si Hasan. Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Buraid ibn Muhammad ibn Musharraf ibn Umar ibn Mi'da ibn Rais ibn Zakhir ibn Muhammad ibn Alawi ibn Wuhai ibn Qasim. Teruskan. Hah? Diteruskan atau cukup begitu aja? Ibn Musa ibn Mas'ud ibn Uqbah ibn Syafi' ibn Nahshal ibn Shaddad ibn Zuhair ibn Shihab ibn Rabi'ah ibn Abi Sud
ibn Malik, ibn Hanzalah, ibn Malik, ibn Zaid, ibn Tamim, ibn Mur, ibn Ud, ibn Tabikhah, ibn Ilyas, ibn Nadar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan, bin Ismail, ibn Ibrahim alaihissalam. Jadi nasabnya sampai ke nah, kaum muslimin dan muslimat dari Bani Adnan, berarti satu nasab dengan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Bertemu nasabnya di Ilyas ibn Mudhar. Beliau dari Bani Taim, dari Bani Taim atau afwan Bani Tamim, dari Tamimi. Nah, kemudian berasal dari keturunan Arab asli, bukan blasteran. Tidak ada campur ocunya, ya, tidak ada campur ocunya, asli orang Arab. Dan berasal dari walad Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Beliau dilahirkan di Uyainah. Di Uyainah, sebuah kampung dulu, sekarang di kota kecil tidak jauh dari Riyadh, pada tahun 1115 Hijriah. Dan diwafatkan di Dir'iyah 1206 Hijriah. Dan dikuburkan di situ. Dan walaupun jasanya sangat besar dengan berdirinya yang bersama dengan Imam Muhammad bin Saud mendirikan kerajaan Arab Saudi, yang dengan izin Allah kemudian perjuangan beliau dan keluarga Saud mendirikan kerajaan Arab Saudi, menjadikan dasar negaranya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kita baru bernegosiasi memasukkan sebagian Al-Quran dan Sunnah dalam aturan dan undang-undang kita. Semoga Allah bukakan kesempatan seluas-luasnya. Ya. Alhamdulillah di sana dasar undang-undang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan berlakulah hukum Islam. Dan dengan demikian menjadi nikmat yang luar biasa bagi orang Jazirah Arab, bahkan negara-negara yang bertetangga dengannya, bahkan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sejak berdirinya kerajaan ini, alhamdulillah Allah berikan barakat seperti yang Allah janjikan. Dulu tidak ada sumber penghidupan yang layak. Sebelum berdirinya dulu orang-orang di sana, orang Makkah dan Madinah itu sangat berharap dapat bantuan dari jemaah-jemaah haji. Sisa-sisa yang mereka bawa, baik pakaian atau bahan makanan, ditinggalkan untuk orang-orang miskin di Makkah dan Madinah dan tempat-tempat yang dilalui oleh jemaah. Kalau gini terbalik. Awak dan awak kalau boleh datang warap kamai. Kan ya? Mudah-mudahan buat mau saji sikone atau buat mau saji sitan. Iya tak? Kalau bisa boleh kormasa kontainer misalnya. Kan kita berharap sekarang. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi Allah bukakan sumber kehidupan atau sumber penghidupan yang luar biasa. Dan lebih-lebih adalah nikmat al-aman, nikmat aman dan sentosa. Karena keamanan di situ, kalau dibandingkan dengan negeri mana yang paling aman di dunia? Hah? Ya Arab Saudi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dibuat penelitian oleh orang Badan Kriminologi Dunia membandingkan negeri dan kota teraman di dunia. Maka didapatkanlah Arab Saudi sebagai negara teraman. Dan sekedar perbandingan jumlah kriminal yang terjadi 13 tahun di Arab Saudi
sama dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. Manalah mau samini pada 3 tahun. Hah? Jadi samini di Chicago jumlah kejahatannya perampokan, pencurian, penodongan dan seterusnya 1 menit di kota Chicago, Amerika sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. 3 tahun kok minit loh. Hah? Cetok saya. 13 tahun berapa menit? Begitulah keamanannya. Wallahu. Dan itu adalah akibat atau berupa buah dari kembali beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walau amana ahlul qura, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami buka keberkahan dari apa yang turun dari atas dan apa yang tumbuh dari bumi. Alhamdulillah. Dengan demikian kurma ini bagus untuk anti corona, bagus juga ini. Rupanya virus corona takut sama kurma. Tapi saya tidak ada jualan kurma, yang salah paham lah. Dan tidak ada jualan kurma. Kalau ada pasti saya bagi. Biasanya bagi-bagi kurma. Tapi gini ada gini loh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada yang mengatakan kurma adalah nutrisi terbaik untuk menjaga imunitas tubuh. Ya alhamdulillah. Karena terlengkap ininya unsur-unsur yang diperlukan tubuh di dalamnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah mereka dibukakan Allah keamanan dan ekonomi yang meningkat, pendidikan gratis, berobat gratis, dan begini enggak gratis saja. Ada mahal nih. Ya kalau piti banyak pasti mahal biaya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka Syekh rahimahullah ta'ala jasanya yang tidak terkira oleh orang-orang Saudi, tapi kuburannya tetap sebagai kuburan biasa, tidak dijadikan sebagai kuburan keramat atau kuburan yang dijadikan tempat ziarah yang menghasilkan devisa. Kalau sempat kita jadi PAD itu, pendapatan asli daerah. Makanya ketika salah seorang tokoh bangsa kita meninggal di Jawa Timur waktu itu, ya mereka siap membangun kuburannya 1 miliar. Mak kubur 1 miliar, untuk soji tahu membayar. Ya, jadi untuk bangun kubur 1 miliar, anjak kubur. Untuk kubur kan lumayan tuh. Karena mereka sudah membayangkan hasilnya orang yang berkunjung miliaran. Seperti ada di sebuah negara di Timur Tengah, itu satu kuburan itu bisa menghasilkan tidak kurang dari 50 juta pound dalam setahun. Setahun sama, kalau saya tidak salah, sama dengan $10. 10 kali 50 juta capek. 10 kali 50 juta 5 miliar dolar. Banyak itu. Kalian sampai boleh ibu. Anda tanda terlalu hitung. Jadi kalau begini, kaum muslimin dan muslimat, kalau sudah seperti ini keadaannya susah untuk ditutup. Susah untuk ditutup karena sudah banyak pegawainya, sudah banyak ininya, dan itu dan sebagainya, aturan-aturan yang diproduk. Oleh sebab itu alhamdulillah di negeri tauhid ini, berkat dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tidak ada kuburan yang diagungkan. Tidak ada kuburan yang diagungkan dan dikultuskan. Dan itulah tauhid yang dibangun oleh para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kuburan tetap kuburan. Kalau tuan-tuan nak mengagungkan, mentakzim, takzimlah Allah subhanahu wa ta'ala.
Itulah tauhid. Karena banyak atau hampir seluruh kesyirikan terjadi bermula dari mentakzim orang yang sudah mati. Kesyirikan, bahkan kesyirikan pertama lahir di bumi ini adalah akibat mengkultuskan orang-orang saleh, orang-orang yang berjasa, seperti yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihi salam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini sekelumit tentang Syekh rahimahullah ta'ala. Kemudian ciri khas dakwahnya beliau, ciri khas dakwahnya secara ringkas. Untuk lebih lengkap silakan merujuk ke muhadarah kita, tak kenal maka tak sayang. Ada berapa serial? 4 atau 3 serial kemarin. Tak kenal maka tak sayang. Jadi nak lebih mendengar beliau silahkan mendengar. Ada di mana dia? Di YouTube. Ada di YouTube, alhamdulillah. Kalau ada salah sabun nyusuk. Jadi kaum muslimin dan muslimat, yang pertama adalah tajridu amri din mu'tamidan ala ilmi salaf, ay ad-dalil wal burhan, yaitu mentajdid kembali, memperbaharui urusan masalah agama. Memperbaharui bukan maknanya menukar. Kalau menukar tidak memperbaharui nomor, ya, memperbaharui bukan berarti menukar, tapi yang lama dibersihkan, diperbaharui, dikembalikan ke aslinya, sebab seiring dengan berjalannya waktu dan berkurangnya ilmu, tidak jarang terjadi agama itu masuk ke dalamnya hal-hal yang bukan darinya. Ibarat besi berkarat karena jarang dibersihkan. Maka datanglah beliau mentajdid urusan agama ini. Seperti akan kita lihat, mengembalikan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana yang ditinggalkan, mana yang sudah tetap dilaksanakan, dilanjutkan. Alhamdulillah sebagian besar kan dilaksanakan. Misalnya sholat, orang masih sholat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah pada umumnya. Tetapi ada sebagian mungkin yang meninggalkannya. Kemudian puasa pada umumnya tetap di bulan Ramadan, iyalah. Haji tetap di bulan Zulhijjah. Cuman ada kadang masuk karat-karat di dalamnya, seperti ritual-ritual tertentu ya dilaksanakan baik di musim haji, sebelum haji dan setelah haji. Kalau kita masya Allah hari ini, dulu orang selesai itu pulang haji, ia paling syukuran kan. Kalau sekarang syukurannya pakai band kan. Ada pula yang undang artis ibu kota. Nah, ini kalau didiamkan akan menjadi acara yang resmi. Acara resmi, apalagi kalau sudah masuk program khusus pemerintah. Ya, menyambut jemaah haji, kita undang artis dangdut ibu kota, pemenang Indonesian Idol, misalnya. Esok ujungnya lagi Asian Idol. Sudah itu diundang Miss Universe menyambut jemaah haji. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bermula dari sini, dari pelanggaran kecil-kecilan. Ya, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, haji tetap tidak berubah, mungkin ada tambahan-tambahannya. Ya, dulu haji uang abang memanggil salat, kini abang mengubur uang, akhirnya gitu kan, atau kan haji abang gitu ya. Akhirnya ini yang pergi-pergi seperti ini dipanggil kembali, ditajdid urusan agama tersebut. Jelas kaum muslimin? Baik. Kemudian ihya'ul ijtihad wa nabzut taqlid. Ini berat bagi banyak kaum muslimin hari ini, yaitu menghidupkan kembali semangat untuk berijtihad. Dan kalau bisa umat ini tidak ada yang taklid. Nah sekarang kan orang menyerukan umat mesti taklid. Tentu kan bertentangan. Alasannya apa? Sebab kalau kita taklid, kita tidak punya ilmu, makanya nuntut ilmu. Kan itu masalahnya. Ilmu kita tidak cukup, maka dicukupkan. Kan itu.
Oh, tidak bisa semua orang menuntut ilmu. Memang tidak semua orang menuntut ilmu. Zaman sahabat juga tak semua orang jadi menuntut ilmu. Tetapi di zaman itu banyak ulama daripada banding orang awamnya. Kalau hari ini, mohon maaf, kadang-kadang awamnya lah masuk ulama lagi. Kayak begitu? Karena kadang orang awam sekarang sudah dianggap ulama. Apa sebab? Karena ada yang kalau misalnya kalau lembaga resmi ya, agak keulamaan, ada misalnya di komisi ekonomi itu ya. Nah, di komisi ekonomi tidak ada buyara, yang ada adalah doktor ekonomi. Hanya lelo agak rajin kamu saji kene li sekali. Jadi agak rajin kamu saji tapi li sekali gitu. Akhirnya dijadikan sebagai ketua komisi ekonomi umat di Majelis Ulama Indonesia. Kalau sudah jadi ketua di Majelis Ulama, berarti sudah dihitung ulama. Dan ini resiko memang, organisasi seperti ini resiko memang. Seharusnya kalau saya boleh mengusulkan bahwa yang seperti hukum, budaya, seni, ekonomi, sosial dan sebagainya ini bukan komisi, tapi adalah konsultan sifatnya. Sehingga mereka tidak dianggap ulama. Yang ulama ya memang harus ulama. Jadi yang lain tuh ya memang mereka punya ilmu tapi bukan ulama. Ilmunya hanya tentang ekonomi, tentang pertanian, tentang budaya, tentang seni, tentang adat istiadat dan sebagainya. Tapi ketika dianggap sebagai ulama, akhirnya jadi acuan orang. Tanyong ke buya tu nyanyinya ketua komisi kota kada ketua komisi seni dan budaya pasal tu ngajau tari. Tu ngajau anak menari. Tinggi pula jabatannya di majelis ulama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat bagi yang sudah ditunjuk, maka kita anjurkan untuk belajar menjadi ulama supaya nanti umat tidak tersalah dalam mengambil contoh. Jadi menghidupkan ijtihad bukan maknanya adalah bikin mazhab-mazhab baru, jangan salah paham. Tapi adalah seperti yang diserukan oleh para imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad semuanya menyerukan tanpa kecuali untuk belajar ilmu yang mereka ajarkan itu. Mesti mengetahui dalil yang mereka gunakan. Nah, kalau ndaknya sanggup lampui belajar sampai 10 tahun dah belajar ustaz, ndaknya ngerti, baru jadi taklid. Makanya taklid beliau sangat anti dengan taklid ini. Tapi apakah menghapus mazhab? Tidak, beliau sendiri bermazhab Hambali. Bermazhab Hambali. Jadi kadang-kadang orang salah paham. Berarti kalau begitu kita tinggalkan mazhab. Tidak. Tidak. Sebab semua ulama yang datang belakangan rata-rata belajar melalui kitab-kitab ulama yang ditulis oleh mereka yang bermazhab. Dia bermazhab. Tapi alhamdulillah, kalau tuntut nak cari kitab ulama yang tak bermazhab juga banyak, berjimun. Misalnya siapa? Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Daraqutni. Mereka walaupun di sebagian menisbatkannya ke mazhab-mazhab tertentu, padahal asalnya mereka tidak bermazhab. Wallahu musta'an. Yang ketiga yaitu tahqiq makna tauhid fi rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Yaitu benar-benar mengaplikasikan makna tauhid. Ini seruan beliau supaya tauhid itu bukan hanya teori yang diperdebatkan. Bukan teori yang diperdebatkan, tetapi adalah keyakinan yang berbuah amal. Keyakinan yang berbuah amal. Ketika tauhid itu hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, maka jangan minta sesuatu kecuali kepadanya. Itu aplikasinya. Ini enggak. Awak ngaku juga Allah yang melindungi, tapi semamanya tetap juga dilalui. Apa namanya itu enggak syirik? Enggak. Awak enggak syirik dah. Syirik itu haram. Itu haram syirik aja.
Nah, tidak masuk surga. Kok tidak syirik? Tidak, ini bukan syirik. Yang syirik itu mengatakan Allah itu dua. Jadi itu kan sama juga subhat. Baru dikatakan bid'ah bila sholat subuh jadi 3 rakaat, maghrib jadi 6 rakaat. Tidak kena ada bid'ah selama hidup. Ada orang gue sampai gini? Tidak ada. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baru sampai kaitan kalau Allah dalam keyakinan kita tetap satu, walaupun kita berdoa ke kubur, walaupun kita menyembah ke muara, walaupun menyembelih ayam untuk membuka sasana tinju, tinju. Silat, misalnya. Tidak ada tinju kat apa ya? Semoga tidak ada. Sampai tidak ada lah pada tinju juga ada. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak ada. Tetap dilakukan walaupun dengan nama Bismillah. Ya, Bismillah. Kadang-kadang Masya Allah ada perguruan untuk kebal. Apa amalannya? Banyak bersolawatnya. Banyak bersolawat. Bunyinya bagus. Talbisu iblis. Salawat bukan untuk kebal dari senjata tajam, tapi salawat untuk melindungi kita dari api neraka. Jadi bukan untuk ilmu kebal dah, tapi adalah untuk mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya tawakal kita tidak lagi kepada Allah walaupun yakin. Nah, ini yang ingin diaplikasikan. Kemudian ketika kita meyakini Allah yang maha besar, maka ketika panggilan Allah datang tak ada yang besar kecuali Allah. Jelas tak? Tak ada acara yang lebih penting daripada undangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang mereka lakukan, dan alhamdulillah untuk seluruh level, baik raja sekalipun mereka bisa melaksanakannya. Karena apa? Mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasarnya. Makanya ketika dulu Obama datang ke Arab Saudi, Obama dan disambut oleh Raja Salman di airport. Pas waktu asar dia tinggalkan, kami bersolat lucunya, dan solat dulu. Subhanallah. Entah sengaja, tak, itu memang amalannya. Mereka sudah terbiasa bila mendengar panggilan Allah, acara sepenting apapun wajib selesai. Sekalipun presiden negara adidaya. Ali bisa enggak? Ini yang payah kan? Makanya ketika umat Islam di masalah ini masih lemah, adapun nanti pemimpin yang menyuruhkan itu nanti di demo. Apapun solat pun diatur juga kan? Subhanallah. Padahal salat itu adalah wewenang pemerintah sebenarnya untuk mengatur rakyatnya untuk menunaikan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab bila hak Allah tertunaikan, maka hak kita akan cepat dicairkan. Jelas? Makanya hak mereka, rezeki mereka dengan izin Allah lebih murah dari kita. Padahal sumber rezeki di kita lebih banyak atau lebih sedikit? Di kita lebih banyak sumbernya. Di atas minyak, di bawah ada minyak, tapi minyak habis ada uang. Itu cuma adanya minyak habis ada uang. Jelas? Kalau mereka juga minyak bojo ada uang, tapi bagian mereka nawu. Kalau kita bodo uang tapi tidak nawu. Bo kalau dah sudah itu jual murah, sudah itu bo kau jual mahal kawan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi mentahqiq makna tauhid. Ini terbiasa mereka mendengar panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Ini ciri khas dakwah Syekh. Ya, sebelum kita masuk nanti akan terlihat nanti bagaimana aplikasi daripada tauhid tersebut. Baik. Ikut lain-lain mandangnya. Azan aja tidak ada lagi betul-betul. Nah, ya kalau azan tonton pasti wanti dan. Nah, baik, silakan.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Sampai jumpa pun. Apa tolak? Sampai panik siapa? Dah tak ada panik lah. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah sampai selesai. Selesai malam saja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menekankan masalah membedakan antara tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyah. Sebab di sini di masa kita atau di masa beliau sering terjadi pelanggaran di situ. Tadi sudah kita sebutkan contohnya. Menyema atau menyema montun polok kabau antarin kepala kerbau. Ya, sekarang kan sudah dianggap sebagai pelestarian budaya sebagai daerah. Ya, dianggap sebagai pelestarian budaya. Pergi mengantarkan sema ke muara sungai. Coba, kalau tanya alasannya apa? Apa dia beri sema? Sikon tak ada, tak apa jawab. Supaya anak cucu kita, anak kemenakan kita kalau cari ikan ke situ tak diganggu, kan begitu? Kan begitu? Itu tujuan. Ada datuk sekolah. Nah, tujuannya itu. Ya berarti ini sama seperti yang dilakukan orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu mereka juga meyakini Allah yang di langit itu hanya satu. Cuma sembahan-sembahan selainnya ini sekutu Allah. Jadi ketika mereka datang ke sebuah lembah, mereka sebelum singgah minta izin dulu ke penunggu. Wahai jin penunggu lembah ini. Kalau dulu kan tua, kami minta izin singgah. Tolong jin diganggu. Tak? Datuk ni apa? Pulau Kabau ada. Asal jam pulau kami. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada. Jadi sema menyema itu jahiliyah. Nah, walaupun mereka ketika meminta di saat sulit, Allah yang ceritakan Al-Quran, apabila mereka berada di tengah laut dan gelombang menutupi mereka, mereka hanya berdoa kemana? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti mereka percaya tak sama Allah? Percaya. Tapi masalahnya mereka menyekutukan Allah. Buktinya waktu haji mereka membaca talbiyah mirip dengan kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik illa syarikan huwa lak. Ditambahnya la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu illa syarikan, kecuali sekutu yang itu juga milikmu. Kena tambahnya kan? Nyuko nambah, kalau menambah yang sudah bagus, menambah harga atau ngurangin harga? Mengurangi harga. Ya, kalau apa lagi kalau seandainya bertentangan dengan nanti. Boleh Honda Jepang misalkan, sudah itu tulin di merek Honda juga ganti dengan satu. Sekali toga untuk. Terkadang Honda satu lah. Tak terkadang alhamdulillah. Honda satu, Honda Cino. Terkadang lah. Tu awak boleh Honda. Merek Honda apa merek Honda misal? Honda ya. Cabut merek Honda tu tulin situ satu. Tambah go. Tu nak go tu tambah. Tu. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat mati Allah, mereka meyakini. Tetapi dalam beribadah mereka menyekutukan. Maka Syekh menjelaskan itu. Sebab sebelum dakwah Syekh berkembang di Jazirah Arab, sudah ada tempat-tempat keramat yang dikeramatkan orang, yang dikultuskan orang. Bahkan sampai di kota Makkah sekalipun ada kubah-kubah syekh tertentu yang dijadikan tempat untuk ngalep berkah.
Cibarakah Bedui duge tiang-tiang. Makanya orang-orang yang biasa dengan amaliyah seperti ngalap berkah ini sangat membenci kerajaan Al-Saudi ini, atau yang mereka sebut nanti dengan gelaran sawah, Salafi Wahabi. Sono sawah kan bagus, makan buat deh. Kalau lihat ada sawah kan makan buat deh. Jadi kalau tidak ada sawah, payah makan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi harus dijelaskan tauhid antara rububiyah dan ilahiyah, uluhiyah ini. Sebab di zaman Nabi tidak dijelaskan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka dalilnya nanti adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kelima, ciri khas dakwahnya Syekh adalah wajib kembali kepada kitab dan sunnah. Ini kadang jadi bahan olok-olok juga bagi sebagian. Nyala pailah tinggal sunnah tu dia balik aja kan. Awak kan tak pernah tinggal nya. Itu kan bahasa bopo corokan kalau mak dicito. Yaitu wajib untuk menggalikan segala masalah kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi ikhtilaf. Dan itu perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ala fahmi salafis salih, berdasarkan pemahaman as-salafus salih. Siapa as-salaf itu? Sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Dan bukan orang yang hidup di masa itu, enggak. Kalau sampai salaf yang hidup di masa itu orang munafik hidup zaman Nabi ya. Iya tak? Abu Jahal sezaman je Nabi salaf tu. Selebnya selebriti masa itu. Jadi kaum muslimin, bukan itu maksud. Makanya as-salaf itu bukan generasi saja. Itu itlaq lughawi berbahasa ya generasi. Tetapi kalau as-salaf ada alif lam di situ, alif lam lil ahdi zihni, maksudnya jenis tertentu, yaitu pengikut Nabi alaihi salatu wassalam dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Sebab ahli-ahli bid'ah juga lahir pada masa salaf itu. Wasil bin Atha, pentolan atau pendiri mazhab Mu'tazilah, lahir di situ. Abdullah bin Sabah al-Yahudi lahir di situ, melahirkan Syiah. Ya, Ma'bad al-Juhani melahirkan pemahaman al-Qadariyah, juga lahir di masa salaf. Mereka tidak masuk salaf. Mereka tidak masuk as-salaf dari sisi istilah. Tapi kalau dari sisi bahasa betul. Kalau gitu nanti Fir'aun masuk salaf juga jadinya. Sebabnya lebih dahulu pada kita tidak. Abu Jahal masuk. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa as-salaf itu adalah fatrah zamaniyah, karena memang ketidaktahuannya tentang makna dari kalimat as-salafus salih tadi, kecuali dengan makna bahasa. Ini kadang sering main di bahasa. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Kemudian al-i'timad ala ma ajma' alaihi ulama la ala ma ikhtalafu fihi. Pada umumnya beliau mengajak untuk sesuatu yang ijma' ulama. Yang ikhtilaf kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ijma' ditegakkan dulu. Yang ijma' ulama ditegakkan. Kemudian wa tahqiq mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi anwa'i min al-ibadat. Kemudian benar-benar mengikut Nabi dalam semua jenis ibadah. Jadi di sini kan banyak masalah jadinya. Kan nanti akan terjadi perselisihan lagi, apakah yang tidak dilakukan Nabi tidak kita lakukan? Apakah semua yang ditinggalkan Nabi mesti tinggalkan? Nah, kan banyak pembahasannya. Kita katakan betul, kalau dalam masalah agama yang tak dilakukan Nabi, tak diperintahkannya dan tidak dibiarkannya sahabat melaksanakan, dan waktu itu mungkin dilakukan dan tidak ada halangan, tapi tidak dilakukan, berarti Nabi sengaja tidak melakukannya, mesti kita tinggalkan. Maka Syekh di sini menirukan
Ciri khas dakwanya mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dakwah li jam'il muslimin wa tauhid kalimatihim, yaitu berdakwah untuk menyatukan kata kaum muslimin. Yaitu menyatukan kaum muslimin. Nah, kalau menyatukan kaum muslimin tentu dengan ikatan yang dengannya Allah dan Rasul menyatukan umat Islam dulu. Dengan apa dulu disatukan? Dengan golongan-golongan atau partai-partai atau ormas-ormas? Dengan apa Nabi dulu menyatukan umat? Dengan Al-Quran dan hadis. Dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Kan Nabi ingatkan, kalian akan lihat perselisihan banyak. Sah? Berapa cara? Ya, berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Itu obat. Sebab yang mengada-ngada itu pasti memecah belah. Ya, sebab ini mengada ini mengada ini mengada ini, semakin banyak jurang pemisah. Nah, dakwah Syekh mengajak kita kembali kepada yang sudah diajarkan, yang sudah dianjurkan, yang sudah disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu bukan hanya menyampaikan teori, Nabi juga sebagai contoh aplikatifnya, contoh pelaksana dan teknisnya. Kan Nabi dah, kalian salat muh dan lalatnya ada di situ. Nabi gitu nak. Ketika disuruhnya kita salat, kalian pergi musajid dan lah jamin suk seraga aja nah. Jadi linjo dan ada. Kalau puasa sunatnya, kalian puasa dan jadi kalau dan lah terjamin masuk, tak ada. Jadi Nabi contohkan, nengok orang mati, contoh kia condai kau buat, nah, nan jalin silaturahim, kia condai kau buat. Nah contoh saudara, Nabi kan uangnya ya, Nabi apa? Uang atau malaikat? Orang apa malaikat? Manusia atau jin? Manusia. Jadi semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam beribadah itu sudah Nabi berikan ilmunya, baik melalui lisannya, melalui amalannya, maupun melalui persetujuannya terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat. Ini yang banyak tidak duduk oleh banyak kaum muslimin hari ini. Ya mereka, ya alasannya apa? Kan tak mesti sodong buat Nabi mesti wak buat, dan taklah mesti segala yang ditinggalkan Nabi mesti kita tinggalkan. Ini kan apa namanya, luas sekali lapangannya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau dibiarkan seperti itu, semakin banyak nanti golongan-golongan dalam Islam. Kalau ikut perasaan, kalau wak sogang mereka kok nangi. Kalau togang nangi, kalau ndak nangi bongi. Mana elok nangi atau bongi? Tak ada elok ciklah. Jadi kaum muslimin dan muslimat tersinggung orang. Tetapi gitulah tabiat dakwah, harus mengingatkan, dan tidak semua orang yang diingatkan setuju diingatkan. Disitulah perlu sabar, seperti yang akan disebutkan oleh beliau nanti dalam masailnya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dakwah ini berdiri di atas cinta kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia. Dasarnya adalah karena mencintai kaum muslimin dan umat manusia. Karena itu dakwah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang-orang yang tidak berilmu lalu mereka tersesat, ada enggak mereka sengaja sesat? Saya ulang lagi. Ikut ngantuk cuma. Orang yang tersesat jalan karena tahu dia sesat atau karena tidak tahu? Karena tidak tahu. Ada enggak orang yang sengaja sesat dalam beragama? Tidak ada. Siapa yang tahu itu? Siapa yang tahu orang itu sesat? Orang berilmu. Orang berilmu. Ilmunya yang mana? Mana yang dikatakan ilmu?
Al-Quran dan Sunnah. Kalau perasaan, pengalaman pribadi itu bukan ilmu. Jelas itu? Jadi ososo kok sih kok lebih capek? Iya itu kan perasaan tuh. Saya sering tersesat gara-gara perasaan. Masuk ada simpang jalan apa nomor? Dekat Salo kan? Jalan Lingkar, Prapanca, Simpang Panca. Oso lebih capek sampai ke Tubolah, podo jalan biasa, nyamai wang kan masuk situ. Baik ikut oso ke timur tahu, so tengok tayar ke timur juga. Akhirnya dokek kasih abu. Nya pakai aso tak ke ilmu. Maya soso. Di pokan tak sosek jemu. Di ame di simpang SKA waktu itu lo nado playoper nih. Masuk ke jalan Pajaran dalam tembak kapalas, nak le copek. Kalau ikut jalan biasa ke jam 10 sampai dia nak copek masuk saya masih boleh. Bukan salah batonyong ke orang non lama kuliah di situ. Di Pokan. Di Undri kuliah. Undri di mana? Kan di Pokan? Batonyong kayaknya. Mana yang jalan kau? Dah sampai ke Palas belok kanan belok kiri. Nampak dia tower apa Telkom. Tower tu arah ke Panam suruh cunyinya. Baik, dia belok ke kanan. Semakin jauh semakin kolam. Semakin gelap. Rupanya arah ke Palas. Jadi kadang-kadang kita berbaik sangka pada orang yang lebih tua dari kita dan lebih berpengalaman menurut kirakan kita, betul kan? Rupanya dianya pakai kiri-kiri wajah kosan. Botan tu setelah selesai, ya tu dan pun nak kami bodohnya. Apa nak tadi sampai? Kenapa nak dari tadi ngakunya kan? Lah tersesat baru ini. Habis itu tempat gelap tu tanyalah katanya, tempat sini tak berani saya nanya ni kan. Jangan-jangan nak disuruh tambah sesat nanti diikutin semua orang kan dah malam kan. Akhirnya saya putar balik ke belakang. Jadi kalau sosek jalan balik ke pangkal. Kita itu balik ke pangkal kembali. Alhamdulillah balik ke pangkal lagi semakin terang. Gitu semakin terang. Rupanya harusnya belok kiri tadi. Jadi saya berbaik sangka pada orang yang lebih senior ilmunya tentang Pekanbaru dengan saya. Persaat jebo kan? Ini tak tunjuk dalil lah. Tando tunjuk tadi tanya. Tando tower kosan banyak, bukan hanya di situ, bukan hanya di Panam. Awak tidak obe, baikkan uang non condo obe. Jelas? Nanti kalau ketemu dengan orang yang lebih obe, yang lebih paham, di situ ada Pak Wali Kota misalnya, atau kepala dinas PU PR, kan paham jalan tu, dan buat jalan palas dulu ustadznya, itu tak percaya. Makanya kita ikuti yang seperti ini, karena ilmunya lebih jelas dengan bukti. Di bola peta kau adalah, akhirnya jarang risikonya mungkin sekian kilonya. Kalau ustadz masuk ke gangko buntu, gangko, tembus kokian dan seterusnya. Lo tak yakin? Tak aja yakin berarti awak nak sosek seorang tu. Kita yang mau tersesat terus. Jadi tidak ada yang sengaja tersesat, tak ada. Dan kebanyakan kita tidak tersadar tersesat. Oleh sebab itu maka Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk Al-Quran kita tafsirnya di hadis Nabi SAW. Nah setelah ditafsirkan oleh Nabi, jangan kita tafsirkan lagi. Sebab kalau kita sudah tafsirkan Nabi, dah jelas tafsirnya, buat tafsir jalan lain, nanti tersesat lagi kita. Jelas? Jelas so? Nah inilah dakwah Syekh rahimahullah ta'ala, bagaimana umat ini menyatu dalam sunnah Nabi SAW. Tetapi memang tabiat dakwah itu memang berat. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam sebaik itu, semulia itu, secerdas itu, setaat itu, dan tidak ada satu pun cacatnya, tetap tidak mulus dakwahnya. Tidak mulus dakwahnya. Ada yang menolaknya karena hawa. Kalau ikut kamu Muhammad, kami jadi bawahan, tak mau.
Tak mau. Ada yang tidak mengikut karena subuhan. Karena subhat, kalau ikut Muhammad pasti masuk surga. Kalau ikut lah pasti kan, lah nampak buktinya. Ya tak? Lebih banyak pengikutnya. Kalau ikut, kalau ini belum ada pengikutnya. Kebanyakan budak pula Abu Sahai yang ikut Nabi SAW. Terpengaruh pula dengan subuhat tadi. Yang banyak menolak. Tambah lagi mamaknya sendiri, tahu mama, apanya, saudara ayahnya menolaknya. Bahkan ikut memprovokasi dan mempersekusinya. Itu kojo Abu Lahab tu, setiap Nabi berdakwah di Pasar Ukaz Zilmajaz di musim haji. Setiap Nabi nyebutkan begitu, akunya pandutonya. Lalu orang bertanya kan, siapa itu? Kalau tengok mirip-mirip, karena Abu Lahab sangat mirip dengan ayah Nabi, dan Nabi sangat mirip dengan ayahnya. Tentu Abu Lahab mirip dengan Nabi. Siapa tuh yang nyebut dia duto? Itu pamannya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Pamannya sendiri tak mau mengikutinya. Sama Syekh nanti akan ada pula semacam itu yang menolak dakwahnya dari saudaranya sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini jadi pula oleh orang-orang yang menolak dakwah beliau sebagai alat untuk mendiskreditkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas? Barangkali banyak di setiap generasi, setiap masa, setiap tempat ada orang yang ditolak oleh orang-orang dekatnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap ukuran bukan pada penolakan dan penerimaan, tetapi pada ilmu dan dalil yang disampaikan. Siapa yang Allah ingin dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Siapa yang Allah ingin sesatkan, yang terang pun jadi kelam. Yang terang pun jadi kelam. Dan ada karena cinta yang berlebihan kepada warisan nenek moyang. Jadi kalau diterima nanti dakwah ini, saya meninggalkan warisan nenek moyang saya, apa kata dunia? Apa kata dunia? Ini pula yang menimpa Abu Talib. Abu Talib. Dia tidak mau tercatat dalam sejarah meninggalkan warisan nenek moyang yang sudah dibolo sejak dulu. Bersama-sama membolo. Iya, maksudnya di masa itu, bukan sekarang. Ini bersama-sama membolo negai dengan kebaikan-kebaikan insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jangan salah paham dah. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian al-fiqhus sahih. Beliau ingin kita kembali ke fikih yang sahih dengan tetap menghormati mazhab-mazhab yang ada. Buktinya beliau menukil nanti dari Abu Hanifah, menukil dari Imam Malik, menukil dari Imam Asy-Syafi'i, menukil dari Imam Ahmad dengan bahasa yang menyanjung dan meninggikan mereka. Berarti memahami dan menghormati mazhab. Dan ini yang benar. Kita wajib menghormati mazhab karena ini hasil luar biasa dari kebesaran ilmu para ulama pendahulu kita. Tetapi walaupun kita menghormati, jangan lupa pesan para imam mazhab itu sendiri. Jangan taklid buta kepada saya. Kan jelas. Petuahnya Imam Ahmad, petuahnya Imam Syafi'i, petuahnya Imam Malik. Mereka katakan jangan taklid buta kepada saya. Jelas? Makanya kaum muslimin jangan dipelihara taklid itu. Taklid itu bukan kedudukan mulia, kedudukan yang tidak bukan terpuji, apalagi tambah dengan kedudukan taklid buta. Taklid buta, sekali dasman tetap. Nah, ini taklid buta namanya. Itu hanya boleh diberikan kepada Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali Rasulullah tetap Rasulullah, itu betul. Tapi kalau sekali dasman tetap dasman, tidak bisa. Salah besar. Makanya kemudian mengatakan kalau antum tidak melarang orang taklid kepada Imam Syafi'i, tapi menyuruh ke taklid ke pribadi antum. Siapa yang bilang?
Itu keputusan antum sendiri, kesimpulan antum sendiri. Kita bukan menyuruh taklid pada kita, dan kita taklid kepada atau ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan tetap mendoakan seluruh ulama kita, ya, dengan menghormati mereka. Sebab mengambil salah satu pendapat bukan berarti merendahkan yang kita tidak ambil pendapatnya. Dalam kehidupan sehari-hari kan ada terjadi. Maka dalam rapat nanti jangan baperan, jangan bawa perasaan. Tidak ada usulan nanti mau soang adanya. Jangan, kalau itu tidak usah ikut rapat. Yang seperti ini tidak boleh. Maka jadi mukallid aja lah, kira biasa. Kalau tuan-tuan mau ikut jadi pengambil keputusan, ikut rapat, harus siap tidak diterima pendapatnya. Kalau hanya sekedar pendapat. Tapi kalau ada pendapatan, jangan sampai ditolak. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Ini pendapat kita bisa diterima, bisa ditolak, jangan baperan. Karena ditolak pendapat kita bukan penghinaan, tidak. Mungkin untuk masa ini pendapat kita belum. Berapa banyak pendapat ulama di masanya tak dipakai, tapi di belakangan dimanfaatkan orang. Ya sah? Itu dalam kehidupan sehari-hari ada kaum muslimin dan muslimah. Kemudian dalam keluarga kita sendiri juga. Kadang berapa kali ibu kita atau istri kita mengusulkan, tak pernah satu pun kali terima. Kalau gitu tidak usah dibawa, saya merunding lagi. Jangan. Karena tidak sedikit pendapat dari sisi itu bagus sekali, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan. Ini misalnya kalau ada pendapat sebagusnya setiap rumah diberikan subsidi selama COVID ini masing-masing 2 juta rupiah setiap bulan. Kan bagus usulan tuh. Sudah tu tengok kas negara, senutang dong sahabat sepak. Popon sebelum gue. Usulan tuh bagus. Iya tak? Usulan tuh bagus. Dan kalau sampai ada poting dan suara ionya dan dia pasti iya. Anaknya nasi, tapi anak bompek lah 8 juta. Bini bompek. Itu nyasir bini-bini sekenek lo diturun. Sampai ini 8 juta, 16 juta. Adalah ya jamak sampai juta, lah 20 juta kan? Awak seorang. Lah 22 juta. Nah, kalau itu aku ya Allah lomongnya lah COVID gaya lah gitu doanya lagi. Usulannya bagus, cuman tidak bisa dilaksanakan. Jelas tak? Bagus. Jadi makanya tidak semua usulan harus dilaksanakan. Demikian juga ijtihad ulama itu tidak semuanya mesti diterima. Jelas? Tapi kalau yang dari Allah dan Rasul mesti semua jadi diterima. Makanya jangan baperan. Atau jangan nuduh pula. Ya, kalau seandainya kalau kita tidak terikat dengan satu mazhab, nanti pilih yang mudah-mudah. Antum mungkin, kalau kami tidak, pilih yang berdalil. Pilih yang mana yang sahih. Inilah dakwah Syekh al-fiqhus sahih. Fikih yang sahih dengan dalilnya. Bukan pilih yang paling mudah. Makanya dalam mazhab beliau misalnya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau masalah musik misalnya, mana Leo deh, bulia tuh enggak? Kau tanya perasaan gua. Wajib tak Leo bulia deh. Apalagi kalau Allah dendang acu. Iya, kalau ikut pasal Leo, tondo, tangan ngaji Quran tu ada orang lagu sampai yang menggait je kaki jenis itu, nak begai gitu. Kamu itu, lamu boleh hilang. Lamu kan lamu baru hilangnya. Gak Pak? Kenapa hilang baru? Jadi sudah terpatri dalam diri itu bahwa kita sebenarnya kalau pilih-pilih lebih senang kita dengarnya. Tapi kita pilih tidak menghalalkan yang diharamkan Allah Taala. Biar nanti di akhirat aja lah. Kalaupun ada musik nanti, kalaupun ada musik, biarlah orang kebanyakan mengatakan boleh asal baik, enggak. Karena yang diharamkan bukan suaranya, tapi alatnya. Alatnya yang langsung buktinya, kata Imam Nawawi rahimahullah, alat musik itu tidak boleh diwariskan. Berarti tidak masuk dalam warisan. Tidak boleh dihibahkan. Tidak boleh dihibahkan. Tidak boleh diwakaf oleh ke masjid. Kau wakaf ustaz. Mana tentu ustaz dah sebenarnya nak mulai drum band dulu sebelum pengajian atau pas khatam Quran pakai drum band nanti tidak ada.
Tidak boleh diwakafkan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dijual belikan. Itu diapakan? Dihancurkan. Dah selesai. Padahal mahal tuh, mahal. Kan merusak harta kan haram kan? Tapi karena dia haram maka wajib dirusak. Tidak milian bahaya, tidak milian sanang kan gitu. Misalnya hilaf ulama tentang berjenggot wajib atau haram? Tidak, sunat ya, wajib atau sunat? Berat, ya berat. Tapi alhamdulillah kita pikir kok yang seringan ini masa payah juga. Tapi berat, kena cemooh, kena hujat, kena tuduh dan sebagainya. Kita pilih, bukan pilih yang ringan. Yang pilih yang ringan tuntun malah. Kan tidak wajib dulu tinggal jualannya. Motong ciragau. Kan tidak ibuat tidak. Temanya. Oso jaya, awak terpotong so kan. Kan gitu? Berat. Kita ambil yang berat. Bukan karena berat ini kita ambil, tidak. Tapi itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Kemudian antara sholat berjamaah, khilaf ulama antara wajib dengan haram. Sunat. Masya Allah, tentu berarti masih bisa dilanjutkan ini. Nah, antara sunat dengan wajib. Alhamdulillah kita pilih pula yang wajib. Walaupun kita menghormati pendapat ulama yang mengatakan sunat. Buktinya saudara kita yang tak ikut ke masjid, tidak pernah pula kita habis sholat demo ke rumahnya. Ada? Kan ada lah. Cuman kalau kita ajak, mau saja dah lulahnya. Kan dah lulah kan? Ada dua jawabnya kan? Sudah pulang cak kawan, boleh assalamualaikum Allah makannya, Allah salatnya. Uangnya tohnya buat salat dah ni kan? Sabar aja dulu dah suatu saat. Jadi kita pilih bukan yang mudah-mudah, justru yang sulit, bukan yang sulit, yang didukung oleh dalil yang sahih. Jelas tak? Jelas? Apalagi musim haji. Hilaf ulama tentang menyembelih hewan kan? Hadiyu. Ada yang membolehkan setelah umrah, belum lagi hari nahar sudah disembelih, lebih murah meriah. Kadang tidak disembelih oleh orangnya. Ala kulli hal. Kita pilih yang sulit pula. Kapan? Setelah hari nahar. Karena itu dalil yang lebih kokoh dan kuat. Bukan pilih yang paling mudah. Ya tak? Ya bang? Nah, oleh itu kaum muslimin mengaji. Kan awak kok bisa ngaji sekali sebulan lah. Ya tak? Anda kita pilih ngaji kalau bisa setiap hari. Mana yang berat, ngaji sekali sebulan atau setiap hari? Alhamdulillah. Orang nak ngaji kalau bisa so dia lucu-lucu aja lah. Jangan pakai kitab. Nah, kini kita pilih yang buat ngantuk. Tapi alhamdulillah. Jadi sebenarnya bukan pilih yang termudah ketika tidak bermazhab, justru memilih yang lebih kuat dengan dalil. Tapi menurut Ustaz antum, tadi antum bilang tadi boleh aja kalau seorang awam boleh taklid. Kok marah sih saya taklid kepada Ustaz saya? Iya tak? Katanya orang awam boleh taklid. Tapi ketika anak taklid ke Ustaz anak kok antum marah? Nah, tapi antum taklid ke Ustaz saya aja lah gitu. Jangan ke Ustaz antum. Jadi kadang-kadang lucu juga. Katanya boleh tapi tidak boleh. Pada orang lain tidak boleh. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, yang terakhir bahwa siapa yang mewajibkan mazhab tertentu tak pernah konsisten dengan satu mazhab. Tidak ada. Karena memang melawan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan arahan Allah dan Rasul, tak sesuai dengan petuah para ulama sendiri. Lalu kita buat sesuatu wajib yang tidak ada yang mewajibkannya dengan berbagai alasan yang diada-adakan. Maka tidak bisa, tidak mampu. Maka kalau seandainya antum sendiri tidak bisa, saya lebih tidak bisa. Cuma alasan yang berbeda. Alasan antum karena ikut budaya, kalau alasan saya karena ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah saya nak taklid ke personal individu tertentu, antum kan juga sepakat dengan saya. Orang awam, orang yang tak bisa menuntut ilmu, boleh taklid kepada ustadz atau buya atau kiai atau ulama yang dia yakini.
Nah, saya yakin dengan Ustaz Jalil, ya saya ikuti dia. Jangan antum tersinggung pula. Ampun tak ke Ustaz Ahmadnya. Dah, saya lebih senang dengan Ustaz. Kenapa diributkan? Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Ya kadang-kadang ribut orang kadang-kadang. Ya, lari dari mazhab taklid kepada Ustaz. Tidak ada masalah. Antum tak taklid ke mazhab boleh. Taklid ke Ustaz boleh. Alhamdulillah. Tidak ada ulama yang melarang. Tidak ada ulama yang melarang. Kenapa antum melarang? Tak, saya tak mau sekedar taklid mazhab tertentu. Saya taklid ke Ustaz tertentu saja. Boleh pun tak? Boleh? Sepakat ulama katakan boleh. Alhamdulillah. Tapi kalau antum sudah sampai pada orang berilmu, tak boleh lagi. Mesti mengikuti ilmu. Wallahu musta'an. Kalau gini insyaAllah mudah umat ini bersatu nanti. Kalau tidak bersetinggi aja saya Syafi'i selama Syafi'i terus ya. Ya udah tak bisa. Sebenarnya tak bisa. Tak ada yang bisa alhamdulillah. Oleh itu jangan sama dengan tak boleh menyalah-nyalahkan. Mana ada tuan-tuan bilang tak boleh menyalahkan, sudah nyalahkan saya yang menyalahkan itu. Jangan menentang fitrah. Tidak ada satupun kita di dunia ini kecuali menyalahkan. Sah? Iya tak? Pasti ada yang menyalahkan. Buktinya kok marah-marah? Karena salah atau karena benar marahnya itu? Karena menganggap salah. Berarti antum sudah menyalahkan juga. Yang benar adalah jangan salahkan yang benar dan jangan benarkan yang salah. Yang namanya membenarkan itu ada, menyalahkan itu pasti ada. Semua orang. Cuman yang terpuji adalah menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Yang tercela adalah menegakkan benang basah, yaitu yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Itu yang salah. Nah, keterkait. Dan untuk itu maka lahirlah dakwah Syekh ini karena beliau melihat fenomena yang sangat banyak dan mengkhawatirkan khususnya masalah tauhid, maka beliau intens mengkaji masalah tauhid. Kadang kalau orang itu ada rumah kan jen bahas masalah tauhid ni cuma bantau umat dia. Kesawin kalau sampai Khadijah dulu ke Nabi ni tulisin tak jadi dakwah dah. Bangnya saja abang berdakwah ini berbantau Quraisy dia kan. Orang tu adalah banyak abi dah bangnya. Jadi dakwah tak. Jadi Khadijah tak mendukung sepenuhnya. Karena Nabi adalah dapat ilmu dari Rabbnya. Jadi kalau ada kadang-kadang mengatakan wacah umat gara-gara dakwah, tak. Justru dakwah itulah yang menyatukan umat. Cuman prosesnya memang seperti itu. Dakwah itu selalu ada yang penentanan di tengah-tengahnya. Makanya jangan terpancing. Jika terpancing jadi ikan. Dan itu kaum muslimin dan muslimat barangkali sampai di sini kajian kita dulu, sekedar mengenali sedikit tentang Syekh. Masih banyak sebenarnya karena Syekh juga tertuduh dakwanya haus darah. Ya, siapa yang pelajari tauhid lalu kitab Syekh nanti haus darah. Ini semuanya fitnah yang dihembuskan para pembenci. Beliau sendiri coba lihat sendiri, tuan-tuan. Kan sekarang mengatakan Arab Saudi negara Wahabi kan gitu ya. Berarti dakwanya tauhid bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada yang sudah pernah naik haji sini? Pernah naik haji? Sampai situ ketakutan. Hah? Dapat tekanan di situ enggak? Hah? Lecinan peli ada? Berarti aman tak? Alhamdulillah aman. Atau yang pergi umrah ingin kembali lagi, saking aman dan menyenangkannya di tempat itu. Kalau sempat seperti yang dikatakan haus darah, pasti tanya uang apa mazhabnya? Uang Wahabi itu ndaknya? Ndak. Alhamdulillah ketika cek paspor tanya Wahabi itu ndak. Yang Wahabi jalan kiri masuk nokonya kan, yang Wahabi jalan kanan masuk surga kan ada. Makanya ini fitnah. Tapi itu walaupun demikian banyak juga yang percaya itu. Banyak juga yang percaya. La haula wala quwata illa billah. Wajar-wajar saja itu sebagai ujian kesabaran para dai, para penyebar dakwah as-sunnah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala yang lebih besar karena sabar itu pahalanya luar biasa. Oh, ternyata sudah lewat sekali. Tambahannya lebih banyak dari aslinya. Ya. Resiko.
Risiko. Apa dia omong ngaji. Baik, insyaallah taala kita sambung pada pertemuan bulan depan. Kalau sebulan main itu. Kali ada yang pertanyaan lah. Enggak, kalau pertanyaan tambah itu panjangnya. Ini kecil lah. Tuh apa? Dulu teko dulu. Hah? Nah, apa lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Andi. Alhamdulillah. Pertama pun tak maaf, ampun luruskan ya pernyataan apa? Yang meluruskan. Ya. Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Masjid itu milik Allah. Bukan milik masyarakat. Bukan milik umat, tapi milik Allah. Oleh sebab itu fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa kepada Allah di samping berdoa kepada selain Allah. Makanya pengurusan masjid itu dulu orang-orang Quraisy bangga dengan mengurus Masjidil Haram. Tapi Allah katakan yang berhak mengurus masjid itu innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Yang berhak mengurus mentakmir masjid itu adalah dan meramaikan masjid itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Oleh sebab itu masjid itu mesti diurus berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau demikian, maka masjid yang diurus berdasarkan syariat Allah tabaraka wa taala dan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah masjid yang telah memposisikannya sebagai Baitullah. Tapi kalau diurus sesuai dengan keinginan dan tidak jarang jauh dari yang disyariatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti ini perlu dikembalikan, diluruskan. Sebab Allah tidak suka rumahnya digunakan untuk sesuatu yang tidak disukainya. Dan yang disukainya sudah dijelaskan olehnya melalui kitabnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu laksanakanlah sesuai dengan itu. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita, para fuqaha kita dalam kitab-kitab mereka, dalam fatwa-fatwa mereka. Cuma dalam aplikasinya ada beberapa pelanggaran yang terjadi, ada yang bisa ditolerir, ada yang tidak. Atau ada sesuatu yang bisa diundur untuk ditegur dan ada yang tidak. Nah, ini tentu saja kembali kepada orang-orang yang berilmu yang ada pada tempat saat itu. Kalau dalam contoh kasus tadi kan, karena orang berdoa setelah salat jenazah. Berdoa setelah salat jenazah secara sunnah kan tidak ada sunnahnya, tapi ada ulama yang membolehkannya, memang ada. Itu kita tidak pungkiri. Tapi kalau kita nak kembalikan kepada aslinya, doa itu sebenarnya di dalam salat secara berjamaah. Kemudian kalau nak berdoa, silahkan nak berdoa, kan tak dilarang kapanpun. Tapi ini membuat ritual khusus pula selesai salat, lebih panjang pula daripada salatnya, lebih panjang pula daripada cara pelepasan kadang-kadang. Ini bertentangan dengan
Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menyuruh kita menyegerakan jenazah. Menyegerakan jenazah. Kenapa ditahan lama-lama, ditawan? Kalau tuan nanti nak zikir rame-rame, kuburlah dulu dia. Setelah itu baru diramai-ramaikan. Terserahlah. Ini masalah yang terjadi sering di masyarakat. Ya, lama pula doa daripada salat. Jadi kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tambahan-tambahan seperti inilah yang menimbulkan gesekan di masyarakat. Nah, sebenarnya tidak ada asalnya. Lalu diadakan ya dengan alasannya ini dalil umum tadi, berdoa untuk mayit itu dianjurkan. Seperti Nabi SAW setelah dikuburkan, dia minta yas'alu li akhikum at-tathbit, mintalah untuk saudaramu untuk dikokohkan jawabannya, karena dia sekarang akan ditanya. Nabi menyuruh berdoa. Nah, kan suruhannya jamak itu dengan silat jamak, is'alu katanya. Berarti harus ramai. Ini kadang-kadang yang seperti ini sepertinya bahasa Arabnya tidak jalan nih, kawaidnya tidak jalan, walaupun ahli di kawaid bahasa Arab. Karena yang disuruhkan ramai bukan berarti mesti beramai. Jelas tak? Nah, nanti kan ada perintah menikahkan, nikahkanlah wa'ankihul ayama minkum, orang-orang yang tidak bersuami. Artinya harus ramai-ramai. Soalnya wa'ankihu ramai-ramai bunyinya. Enggak. Makanya mengambil dalil dengan sigat jamak seperti ini ada kelucuan di dalamnya. Wallahu musta'an. Jadi kalau hal seperti tadi, lihat lagi nanti apakah menimbulkan mudarat besar atau tidak. Kalau seandainya tidak mudarat dan tidak diizinkan, dan memang untuk di masjid yang paling berhak menyelenggarakan adalah imam tetap masjid. Jadi saya ulang, kalau disolatkan di masjid jenazahnya, yang paling berhak menyolatkan imamnya, bukan keluarganya. Kalau nak keluarganya di rumah, dia punya hak. Tapi kalau di masjid, imam, kecuali imam mengizinkan. Sama juga seperti kita datang ke sebuah masjid, misalnya datang Syekh Sudais, misalnya imam Masjidil Haram, datang ke Masjid Sa'ad bin Mu'az. Kalau tidak diizinkan oleh imam, beliau tak boleh maju, sekalipun dia imamul muslimin, imam kaum muslimin. Itu hak imam. Kalau seandainya imam melarang atau dia yang ambil alih hak dia, maka keluarga tidak boleh nuntut. Kalau di masjid ya, kalau di masjid. Tapi kalau seandainya di rumah silakan, atau di serbaguna silakan, atau di lapangan silakan. Itu hak keluarga. Tapi di masjid hak imam. Oleh sebab itu harus melalui persetujuan imam. Nah, kalau imam mengatakan seperti ini pelaksanaannya mesti diikuti. Kalau tidak berarti sholatnya di tempat kita meninggal tadi, atau di masjid lah. Wallahu ta'ala alam. Jelas Pak ya? Alhamdulillah. Jangan sampai bantal ya. Kalau jenazah lu kumpul lah bantal kan, jangan. Nah, jadi kalau seandainya menimbulkan hal-hal yang na'udzubillah, beko sudah kumpul awak lah kubu sudah jangan sampai seperti itu. Ya, semuanya dengan kejelasan. Maka saya akan jelaskan, imam punya hak lebih tinggi daripada keluarga kalau itu di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita salat di masjid yang ada kuburan di depannya dan di samping masjid? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Hukum asalnya masjid itu tidak boleh ada kuburan di situ. Ini hukum asal, harus berbeda. Karena Nabi SAW melarang kita salat ke kuburan. Dan untuk menghilangkan kembali keyakinan jahiliyah dulu yang suka mengkultuskan kuburan. Yang kedua, kalau jahiliyah kita dulu uang takut kamu sojik gara-gara dokek kuburan, sehingga subuh tak ada wani dak lurah, hanya do situ lah tak ada datang sama subuh. Semua azin takut juga. Kan azan lain setannya saatnya.
Iya, waktu azan sudah azan datang lagi aja. Apalah dia sudah azan kan datang lagi dia kan. Atau qamat lari, setelah qamat datang lagi dia. Apalagi memang banyak pengalaman kena angkat waktu waktu tidur kadang tidur masjid. Jadi akibatnya tidak bagus juga sebenarnya. Jadi samping tadi menimbulkan hal-hal yang dilarang, kemudian terjadi kadang-kadang sesuatu yang tak boleh dilakukan. Misalnya karena dekat dengan kuburan masjid, orang lewat di atas kuburan, kadang duduk-duduk sambil merokok. Ulah kasihan orang ini, perokok berat ni bawa tu. Orang dah api mokok dan dak lain juga. Allah musta'an. Nauzubillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, apakah boleh solat di masjid yang ada kuburan di depannya? Wallahu ta'ala alam, sebagian besar ulama melarang solat yang ada kuburan yang di depan masjid. Dan yang lebih lagi adalah yang di dalam masjid. Ini berniat mengkultuskan kuburan atau tidak, tetap tidak boleh. Ya, pertama, kalau ini sepakat, bila niatnya salat menghadap kuburan, mengkultuskan kuburan, itu jelas mengatakan salatnya batal. Itu semuanya sepakat, tidak boleh. Ya. Yang kedua, sebagian besar melarang salat yang di depannya ada kuburan, karena sharih larangan Nabi SAW. Tapi apakah salatnya batal atau tidak? Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak. Nah, kemudian yang di samping atau di belakang tidak menghadap kiblat, boleh atau tidak? Wallahu ta'ala alam, sebaiknya ditinggalkan. Nah, bagaimana solusinya dengan masjid-masjid yang sudah di tengah kuburan? Solusinya ada salah satu dari dua atau tiga. Satu, masjid dipindah. Ini kadang masjid boleh pindah kuburan, tak boleh orang. Kan itu kadang kan kuburan bahaya dipindahkan, masjid tak apa-apa katanya. Lebih mulia pula kuburan daripada masjid. Makanya Nabi SAW ketika membangun Masjid Nabawi dulu, di situ ada kuburan orang-orang musyrikin. Ya, karena kan sebelum dakwah kan musyrik orang di sana. Maka Nabi gali kuburan itu dan pindahkan, supaya tidak membangun masjid di kuburan. Sebagian kan berdalih pula kuburan Nabi kan di masjid. Nah, itu masalahnya. Kaum muslimin dan muslimat, pertama harus dipahami, satu, kuburan Nabi itu bukan dalam masjid dan bukan di masjid. Buktinya Nabi itu tinggal dulu di situ, pernah junub atau tidak? Saya ulang lagi, Nabi lepona junub. Apa junubnya tak? Babi ini gelai, boleh orang babi ini dalam masjid? Ulang dia. Boleh orang junub dalam masjid? Kendak lah. Nabi leponanya junub di rumah, lay berarti rumahnya masjid itu enggak? Alhamdulillah, selesai ya. Berarti kuburan Nabi bukan di bukan di masjid. Jelas? Bukan di masjid. Yang kedua, kuburan Nabi alaihi salatu wassalam sebenarnya dulu di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan atau Hisham bin Abdul Malik ingin memugar atau memperluas Masjid Nabawi. Sebagian besar ulama menolak untuk diperbaiki atau diperluas ke arah timur. Ke arah timur. Apa sebab? Karena akan menyebabkan sebagian orang yang salat menghadap ke kuburan Nabi. Tapi yang namanya penguasa punya hak eksekusi. Hak eksekusi. Ulama kan berfatwa bisanya. Apalagi sebagian membolehkan. Akhirnya seperti hari ini juga, mungkin asal ada satu ulama, 1000 ulama tidak boleh, nanti satu ulama boleh, sesuai dengan program pemerintah. Mana yang terima? Alhamdulillah satu.
Kalau tuan-tuan nak tahu kisah Asbahan dulu itu kan sunnah dulu. Kenapa jadi Syiah? Ada yang tahu? Tidak tahu juga. Ada dulu rajanya ahli sunnah di abad-abad kelima atau setelah abad kelima. Dia punya seorang istri yang sangat disayangnya, Anca, cantik. Tiba-tiba dia jatuhkan tolak. Tolaknya tolak 3 pula. Tolak 3. Akhirnya menyesal dia. Nyose. Akhirnya dipanggillah ulama-ulama mazhab. Tidak sepakat ulama itu, no. Tidak sepakatnya dia jen mazhab dikemukakan di situ kan. Kalau mazhab dikemukakan Hanafi betah pula, Syafi'i setinggi pula, Maliki si tangkau pula. Akhirnya raja tidak menerima dari mereka. Ini tidak bisa, tidak sepakat. Akhirnya dipanggillah ulama Syiah. Alhamdulillah sesuai je selewanya. Talak tidak jatuh, bini balik kayaknya. Jadi tidak jadi jatuh talak. Sejak itu jadilah Asbahan pertama raja mengikut orang Syiah. Setelah itu secara lambat dan pasti rakyatnya berubah jadi Syiah. Gara-gara apa tadi? Bersetinggi dengan mazhab. Padahal kalau mereka kembali aja selesai, insyaallah taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan mazhab tidak menimbulkan fanatisme, berarti itu fanatisme sendiri. Itu sudah fanatisme. Buktinya sudah terlalu banyak. Baca lagi kitab sejarah itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Itu yang kedua. Jadi ulama sebenarnya setuju Pak. Nah, karena terlanjur dibangun, maka termasuk hikmah pula tidak boleh merubah yang sudah terlanjur itu, karena masih ada ikhtilafnya. Kecuali ijma' melarang tadi kan, ini ada ikhtilafnya. Buktinya Nabi SAW tidak membangun Ka'bah seperti masa Nabi Ibrahim, ditinggalkan Hijr Ismail. Sebab apa? Merubah yang sudah terbiasa orang, dan itu tidak merubah ibadah kita, tidak perlu dipaksakan. Jelas ya? Yang jelas mereka paham bahwa Hijr Ismail masuk bagian dari Ka'bah. Mereka tawaf di luar itu. Dah selesai. Apa dipaksakan yang bangun? Sebab nanti akan terjadi pengingkaran. Kan baru saja Fatuh Makkah. Maka Nabi meninggalkan membangun itu. Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama setelah itu. Nah, apa solusinya? Dibuatlah solusi. Maka pertama Nabi dikuburkan di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di luar masjid, dan tidak di arah kiblat masjid. Kemudian dipisahkanlah rumah itu dengan dinding-dinding yang berlapis. Itu tiga lapis dinding yang memisahkan Hujuratun Nabi SAW yang asal memang di luar masjid dengan Masjid Nabawi. Oleh itu kaum muslimin. Yang keempat, bahwa para nabi itu dikuburkan di tempat dia diwafatkan. Dikuburkan di tempat dia diwafatkan. Beda dengan kita. Awak mati di Jakarta, babu kamu jual lagi. Kan Allah punya, walaupun sunnahnya dikuburkan di tempat itu. Tapi kalau Nabi kan tidak bisa begitu. Jelas? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati, makanya tidak bisa dikiaskan kuburan di masjid kita dengan kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu, maka bila ada masjid yang dekat kuburan, maka kalau dengan solusi satu masjid dipindah tidak bisa, kuburan dipindah tidak bisa, berarti antara lahan keduanya mesti dipisah. Ulama menyebutkan dipisah dengan jalan atau dengan tembok dan semacamnya. Itulah. Nyata dulu kan ada nyaji bono awalnya, ngaji tutur. Ngaji tutur. Kalau lah lewat contoh kini lah ngantuk lah.
Makanya kalau peringatan-peringatan hari besar Islam dulu sudah Isya mesti ustadz yang pandai. Nah itu harus pandai. Kalau anda ngantuk. Alhamdulillah. Awak pun kinilah. Awak pun kinilah ngantuk juga. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat sampai di sini lah Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Maka dihindarilah solat di masjid-masjid yang ada kuburannya. Wallahu taala alam, khususnya yang ada di dalam masjid. Barangkali sampai demikian. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.